Gadis barbar pilihan Ustadz tampan. Bab 183. Yulia menepis Nasmira yang akan menyentuh tangan suaminya. Hei kalian berempat, tahan perempuan ini, jangan diam saja. Mas Ikram tuh suami saya. Perempuan ular ini dilarang untuk menyentuhnya. Keempat gadis itu melakukan karena takut akan tatapan dari perempuan bercadar biru. Muda itu. Lepas. Mas Fagi itu milikku. Mendengar keributan dari luar, orang-orang di dalam masjid pun akhirnya keluar. Mata Nasmira seperti ingin keluar saat melihat Aziz memakai jas rapi, membantu. Kakeknya berjalan mendekatinya. Azizlah yang telah menjadi suamimu Nasmira, bukan saya, ucap Ikram akhirnya mengeluarkan suaranya. Dia yang melakukannya padamu, dan dialah yang berhak bertanggung jawab. Saya akan pergi ke Jakarta bersama keluarga saya. Walaupun kamu memfitnah saya tidak akan pernah menyimpan dendam di hati saya padamu. Terima kasih sudah menolong saya pamit, mulai sekarang tolong lupakan saya. Assalamualaikum. Ikram menarik tangan istrinya untuk pergi. Buat apa banyak bicara? Semakin lama dia berdiri di sini pasti situasi semakin memanas. Dan Gus Hilmi juga Omar yang sempat berhenti berjalan pun ikut pergi menuju penginapan. Tante Medusa itu jahat ya bang. Bang Ikram kena fitnah sama dia yang ternyata munafik. Sahut Omar, ingin sekali dia melemparkan sandalnya ke muka perempuan itu. Enak saja dia akan jadi kakak iparnya. Kakak iparnya hanya ada dua, Teh Wardah sama Mbak Yulial. Jangan berbicara buruk Omar, percepat langkah kaki kamu, perintah Gus Hilmi sambil menutup telinga saat teriakan memekik telinganya mulai terdengar dari perempuan itu. Tidak, Mas Faoih kembali. Kamulah yang melakukannya Mas, bukan pria sialan ini. Aku tidak sudi menjadi istrinya. Aku hanya ingin menjadi istrimu. Kita harus bersama-sama pergi ke Jakarta. Aku akan hidup bahagia di sana bersamamu. Nasmira terus berteriak, meraung tak terima, ingin mengejar tapi sialnya setelah bisa. Terlepas dari keempat gadis desa yang menahannya, pinggangnya malah ditahan oleh Aziz. Kamu sudah menjadi istriku Nasmira. Stop mengejar pria yang ingin mendapatkan kebahagiaan dengan perempuan lain. Yang jelas itu bukan kamu. Sialan. Aku tidak sudi menjadi istri dari pria miskin sepertimu. Mas Faoih. Aku ingin kamu Mas. Kembali Mas atau aku akan bunuh diri. Ancaman kamu tidak akan pernah bisa mempan Nasmira, ujar Aziz semakin mengeratkan pelukannya. Aziz, bawa istrimu itu sekarang ke dalam masjid kita ruqyah dia. Maksudnya kamu harus pasang cincin dengannya, ucap Pak Lukman. Pria berkumis panjang itu menatap tak suka pada Nasmira. Semua warga yang menghadiri pernikahan ini sudah hilang kebaikan mereka pada sosok Nasmira yang telah menipu mereka. Ternyata Nasmira perempuan munafik. Lepas sialan. Aku bahkan tidak sudi pasang cincin denganmu Aziz. CINCINMO murahan. Aku ingin cincin perak seperti Mbak Yulia dari Mas Faoih. Sudah sejak lama Nasmira menginginkan cincin yang terpasang di jari manis perempuan tertutup itu saat pertama kali mereka bertemu. Tentu saja cincinnya pasti mahal. Dia tidak mau cincin murahan dari Aziz. Mas Faoih kembali. Aku benar-benar akan bunuh diri Mas. Aku tidak bisa hidup tanpa kamu. Nasmira kini menangis histeris, membuat make up-nya seketika luntur. Maskaranya pun membuat kelopak matanya menjadi hitam. Di tempat Ikram berada. Ini kopernya hanya segini. Ikram, di mana kopermu? Masa kamu gak bawa pakaian apapun? Heran Gus Hilmi menutup bagasinya tidak terlalu kencang. Mas Ikram memang gak bawa apapun bang. Kemeja putih dan celananya aku buang. Sahut Yulia. Tapi dia bawa tas besarnya itu,
Entah apa isinya, aku gak tahu, katanya rahasia. Loh, kenapa pakaiannya dibuang, Dik? Udah gak layak dipakai. Aku juga gak mau suamiku bawa apapun dari desa ini. Aku benar-benar masih marah para warga di sini yang telah memukuli suamiku, tapi dengan mudahnya Mas Ikram memaafkan kesalahan mereka. Ikram mengelus kepala istrinya. Hilangkan amarahmu. Mereka memang jahat pada Mas. Tapi mereka juga yang selama ini baik pada Mas. Yulia hanya bisa menghela nafas lalu meletakkan Hasan dan Hussein di kursi belakang. Bersama dengannya. Cepat, jangan banyak bicara. Aku ingin cepat-cepat kembali ke Jakarta. Istrimu itu Ram gak sabaran banget. Abang tahu kenapa dia gak sabar. Bang Hilmi. Potong Yulia sebelum kakak iparnya itu melanjutkan perkataannya. Hilmi tergelak lalu tertawa renyah. Memangnya kenapa? Bingung Ikram mengusap telinganya yang tidak gatal. Ah, nanti juga kamu tahu. Cepat masuk ke dalam mobil. Kita akan berangkat sekarang. Hilmi mendorong tubuh adiknya untuk masuk ke dalam mobil, duduk berdampingan dengan Yulia dan kedua anaknya. Kemudian Hilmi beralih menatap istri tercinta. Dia mengecup keninnya lama lalu. Mengambil alih Unaya ke dalam dekapannya. Nanti sore aku sama Omar pulangnya. Naik bus sekolah yang akan datang. Omar masih ada kegiatan di desa ini soalnya, ucap Ningwardah membuat Hilmi mengangguk mengerti. Hati-hati bawa mobilnya. Kalau udah sampai ke pesantren kabarin. Jaga Unaya juga. Kalau dia nangis kasih susu aja. Iya Umi, Abi paham, jangan khawatir. Kalau gitu kita pergi. Assalamualaikum. Dada Umil, Unaya melambaikan tangannya dengan wajah ceria. Waalaikumsalam. Hati-hati kalian. Ningwardah melambaikan tangan pada mereka semua yang sudah masuk ke dalam mobil. Bang Ikram, nanti kita mancing ikan di sungai belakang rumah abang, oke? Teriak Omar berada di samping Ningwardah, ikut melambaikan tangan. Ikram mengangguk dengan senyuman tipisnya. Melambaikan tangan menggunakan tangan Hussein yang kini ada di pangkuannya. Mobil yang disupiri oleh Hilmi melaju pergi meninggalkan desa Trikala. Juga kenangan Ikram selama setahun ini. Bismillah ya Allah, gumam Ikram. Dia akan kembali ke tempat asalnya dilahirkan. Cekit. Tiba-tiba Hilmi harus mengerem mendadak saat seorang perempuan memakai kebaya pengantin dengan penampilan acak-acakan menghalangi jalannya, dan hampir dia tabrak. Kembalikan Mas FAOIH padaku. Kalian tidak berhak membawanya kecuali aku ikut dengan kalian dan menjadi bagian keluarga kalian. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Tanya Hilmi menatap ke belakang di mana Ikram dan Yulia berada. Mereka seperti terkejut akan kehadiran Nasmira yang tiba-tiba menghadang perjalanan mereka. Gas aja bang, celetuk Yulia lalu meringis saat mendapatkan tatapan tajam dari suaminya. Jangan, nanti Nasmira ketabrak sama mobil kita. Aku akan keluar dan bicara baik-baik dengannya. Ikram menurunkan Hussein dari pangkuannya lalu berniat akan turun, segera. Yulia menahannya. Kalau Mas yang keluar, yang ada dia pasti pegang-pegang tangan Mas, gak ingin jauh dari Mas. Jagain anak-anak, biar aku aja yang turun. Tenang, ini urusannya sesama perempuan. Abang aja, putus Gus Hilmi membuka sabuk pengamannya. Kalau kamu yang turun pasti bakalan ribut dik. Hilmi keluar membuat mata Nasmira berbinar. Dia mendekati calon kakak iparnya yang ada kemiripan dengan wajah Ikram. Namamu Mas Hilmi kan? Bawa aku ke Jakarta Mas, aku adalah orang yang menyelamatkan Mas Fagih. Ah maksudmu Mas Ikram, sebagai imbalannya aku ingin menjadi bagian dari keluarga Mas. Nasmira hentikan, adik saya tidak ingin menikah lagi. Stop ganggu keluarga adik saya.
Dia ingin bahagia dengan pilihannya. Nasmira yang sudah kelewatan di luar batas pun menatap marah pada Hilmi. Dia mendorong tubuh besar pria itu lalu menggedor jendela mobil. "Duk, Mas Fagi, buka pintunya. Jika Mas tidak bisa membawaku pergi, berarti Mas tidak boleh pergi. Aku yang menyelamatkan Mas. Jika tidak ada aku, Mas tidak akan hidup. Istrimu itu tidak tulus mencintaimu, akulah yang tulus mencintaimu walaupun kamu pura-pura buta dan tidak punya apapun. Istrimu pasti menikah denganmu karena tahu kamu keluarga terpandang. Mas Ikram, aku bilang buka." Nasmira terus saja menggedor pintu membuat Hussein yang memang mudah terkejut menangis dengan kencang hingga wajah putihnya memerah, diikuti oleh Hasan. "Kemana sih para warga? Lihat anak-anak jadi nangis kan karena kaget." Yulia benar-benar kesal, dia akhirnya memberikan Hasan pada suaminya lalu keluar dari mobil. "Yulia, belum selesai Ikram berbicara, dia harus dibuat kewalahan karena menggendong si kembar dua sekaligus yang tengah menangis. Kunci pintunya lagi. Jangan biarin Nasmira masuk ke dalam mobil. Anak-anak nanti terluka lagi sama tuh cewek ular." Yulia menutup kasar pintu mobil, dia lalu mendekati Nasmira yang terus menggedor pintu bagian di mana suaminya duduk. Hilmi bisa saja menarik tangan Nasmira pergi, tapi dia tidak mau menyentuh perempuan. Karena itulah dia bingung sendiri harus bagaimana membawanya pergi. "Hei cewek ular, bisa-bisanya kamu membuat kedua anakku nangis." Mereka itu kagetan. "Karena masih kecil. Kalau jantung gimana? Aku gak peduli. Mati aja kedua anakmu itu sekalian. Aku mau Mas Ikram kembali. Kembalikan Mas Ik." Plak. Nasmira harus jatuh tersengkur saat tamparan keras harus dia rasakan. Menatap tak percaya pada perempuan tertutup itu yang menamparnya. "Kamu, apa? Bisa-bisanya kamu bicara sembarangan menginginkan kedua anakku mati. Gila, kamu aja yang mati gak usah bawa-bawa anakku." Kemarahan Yulia sudah di luar batas sekarang. Dia paling sensitif jika kedua anaknya dibawa-bawa. Menyeret kedua tangan Nasmira akhirnya dia lakukan. Tentu saja Nasmira panik, bahkan kebaya cantiknya harus terseret dan robek karena bebatuan jalan. "Haruskah aku membantu Dik?" Yulia cemas. Hilmi tidak tahu harus apa. "Lepaskan tangan kotormu dari tanganku, dasar mbak teroris." Penampilan alim kelakuan. Mirip kayak iblis. "Aku gak peduli kamu ngatain aku apa, dasar cewek gila." "Bro." Yulia mendorong tubuh Nasmira ke sisi jalan yang ada semak-semaknya dengan kasar. "Jadi perempuan itu harus punya harga diri, dan bisa-bisanya kamu menjatuhkan harga dirimu pada suami orang lain. Kamu sudah punya suami, Mbak. Aziz adalah jodohmu, bahagialah bersamanya di tempat ini, jangan ada niat untuk masuk ke bagian keluarga Al-Husain." Yulia berbalik sambil memperbaiki cadarnya. Baru saja selangkah pergi kakinya tiba-tiba ditarik dari bawah dan dia harus jatuh. Dagunya sedikit sakit sebab mengenai kerikil dari jalanan. Nasmira tertawa seperti orang gila, dia menggigit kaki Yulia membuat perempuan itu berteriak kesakitan. Hilmi akhirnya mau tak mau menarik pundak Nasmira untuk menjauh dari adik iparnya. "Yulia, kamu baik-baik saja kan?" Yulia mengangguk, menatap penuh marah pada Nasmira yang tertawa puas. "Dia udah gila. Kembalikan Mas Ikram padaku. Dia itu kekasih hatiku, hahaha." Nasmira benar-benar sudah tergila-gila dengan Ikram, bukan hanya parasnya saja yang menawan, tapi pria itu ternyata kaya raya. Bagaimanapun caranya dia ingin mendapatkan Ikram. Ikram bisa hidup karenanya. Bukannya kakek Bahar. Sejak awal kakek itulah yang menyelamatkan Ikram, bukannya Nasmira.
Tiba-tiba para warga yang mencari Nasmira yang kabur sejak tadi akhirnya datang. Bahkan Aziz dengan kemeja acak-acakannya mulai mendekati sang istri dengan perasaan marah. Astaga Nasmira, kamu benar-benar telah membuat kekacauan. Aziz marah, dia menarik istrinya itu dan menahan kedua tangannya yang akan memberontak. Maafkan istri saya sempat menghalangi perjalanan kalian. Silahkan dilanjutkan, ucap Aziz menatap penuh sesal pada mereka. Hilmi dan Yulia mengangguk lalu pergi. Ikram malah membuka pintu mobil, dia tengah menggendong kedua anaknya yang sudah ditenangkan. Segera Yulia masukkan kepala suaminya itu kembali agar tidak keluar. Saking kesalnya dia, Ikram harus terjedot ke atap mobil. Lihatlah, melihat setengah tubuh Ikram, Nasmira sudah ngamuk kembali dan berteriak. Menyuruh mengembalikan Ikram padanya. Aziz yang sudah tahan akan tingkah istrinya pun akhirnya menggendong Nasmira seperti karung bekas untuk pergi. Bersama ketiga warga yang sejak tadi membantunya mencari istrinya. Kalian berdua ketakutan ya lihat nenek lampir, gak apa-apa sekarang udah gak ada nenek lampirnya. Yulia memangku Hasan lalu mengelus pipinya, dan juga pipi Hussein yang ada di pangkuan suaminya. Jalankan mobilnya bang. Iya dik Yulia. Tapi aku lihat dari kaca mobil kaki kamu sempat kena gigit Nasmira kan? Tanya Ikram. Sambil mengelus kepalanya yang masih terasa sakit. Iya, tapi gak apa-apa, cuman gigitan kecil gak kerasa sakit kok. Aku mau lihat Yulia. Yulia mengangkat kakinya, menatap kakak iparnya yang fokus pada mobil. Dia membuka kaos kaki berwarna sama dengan kulitnya itu, terlihat ada tanda gigitan dan kulitnya berubah jadi ungu. Ikram yang melihatnya pun menghela nafas panjang. Seharusnya aku yang turun tadi. Yulia, lihat kamu terluka kan? Dia mengelus kaki istrinya lembut. Ini tuka kecil, gak ada apa-apanya mas. Udahlah jangan dipermasalahkan, yang terpenting cewek ular itu gak ada. Emosiku benar-benar diuji sama tuh cewek. Menatap ke belakang, sudah tidak terlihat sosok Nasmira yang dibawa oleh Aziz. Dia benar-benar lega. Sementara di tempat lain, Nasmira masih dibawa oleh Aziz ke pundaknya. Dia terus memukul punggung mantan kekasihnya yang sialnya harus menjadi suaminya sekarang. Aku bilang lepas sialan. Berani-beraninya kamu mengikat janji pernikahan denganku. Aku tidak sudi menikah denganmu. Nasmira diam. Jika kamu terus banyak gerak kamu akan jatuh. Lepaskan aku. Aku ini calon pengantin dari Mas Ikram, bukan pria miskin seperti kamu yang kerjaannya hanya memotong kayu. Upah sehari pun hanya 50.000. Pekerjaan Mas Ikram di Jakarta pasti jutaan setiap harinya. Nasmira, jangan bandingi suamimu dan Ikram, bagaimanapun kamu harus hargai Aziz sebagai suamimu sekarang, ucap Pak Dion menggeleng miris pada Aziz yang menikahi Nasmira. Walaupun cantik tapi hatinya busuk buat apa? Toh kecantikan pasti akan memudar pada saatnya, sedangkan hati tidak akan. Karena terlalu banyak gerak, tubuh Aziz kehilangan keseimbangan. Dia tiba-tiba oleng ke kiri lalu naasnya Aziz tidak sengaja membuat Nasmira jatuh ke sawah yang penuh dengan lumpur karena habis dibajak oleh traktor. Akahahaha Mas Aziz. Teriak Nasmira histeris saat seluruh tubuhnya harus tersungkur ke sawah dalam posisi tengkurap. Wajahnya pun harus penuh dengan lumpur. Ah Nasmira, maafkan aku. Sudah aku katakan jangan banyak gerak tadi, jadi kamu harus jatuh ke sawah. Ayo pegang tanganku sekarang. Nasmira memegang tangan Aziz, namun karena bagian sisi sawah yang licin membuat kaki Aziz tergelincir, berakhir Nasmira harus jatuh kembali dan Aziz pun kini juga harus jatuh.